Oke, selamat berjumpa kembali di Ruang Fisika bersama saya Sapari SW, ruang pembahasan teori dan soal fisika. Kita bicarakan tentang kinematika gerak lurus bagian pertama, yaitu vektor posisi. Ini adalah materi untuk kelas 11 IPA. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya, karena saya sudah menyiapkan materi-materi yang sesuai dengan materi kalian di sekolah. Oke, sudah diklik tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Kita mulai dengan contoh soal pertama. Sebuah robot yang sedang bergerak memiliki koordinat 2,7, 3,2 meter pada waktu T sama dengan 0, dan seterusnya ya. Tentukanlah besar kecepatan rata-rata untuk selang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 detik. Oke, untuk mempermudah, saya sudah buatkan sketsanya. Jadi pada saat T sama dengan 0, vektor posisinya adalah R1, dan pada T sama dengan 4, vektor posisinya adalah R2. Nah, jadi dia berpindah, nah, itulah vektor perpindahannya. Oke, supaya mudah menghitung, saya buatkan tabelnya. Pada T sama dengan 0, X sama dengan 2,7, dan Y 3,2. Pada T sama dengan 4, X negatif 9,3, dan Y 8,2. Oke, kita mulai. Kita hitung dulu delta X. Hasilnya minus 12. Delta Y 5. Delta T sama dengan 4 ya. Baik. Yang ditanyakan adalah besar kecepatan rata-rata. Oke, kita hitung dulu kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T I plus delta Y per delta T J. I dan J, I itu menyatakan vektor satuan pada sumbu X, dan Y adalah vektor satuan pada sumbu Y. Oke, kita masukkan angkanya. Minus 12 dibagi 4 ditambah 5 per 4. Oke, hasilnya min 3I plus 1,25J. Itulah vektor kecepatan rata-ratanya. Berapakah besarnya? Kita hitung. Ya, hasilnya akar kuadrat dari 10,5625. Kalau kita hitung itu sama dengan 3,25. Oke. Pada saat ujian, si pembuat soal itu meminta kita berlama-lama menghitung ini. Ya. Berlama-lama menghitung berapakah akar dari 10,5625. Padahal kita pasti tahu bahwa jawaban C itu salah, karena kalau 4 itu akar dari 16, berarti yang D juga salah, yang E juga salah. Nah, maka jawabannya adalah B. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya buatkan seperti ini. Kalau kita punya persamaan posisi, maka kita bisa mendapatkan persamaan kecepatan, juga bisa mendapatkan persamaan percepatan. Bagaimana caranya? Dari posisi untuk mendapatkan kecepatan, itu kita turunkan atau diferensial. Dari kecepatan untuk mendapatkan percepatan, itu juga kita turunkan atau diferensial.
Kebalikannya dari percepatan untuk mendapatkan kecepatan itu kita naikkan atau integral. Dari kecepatan menjadi posisi itu juga kita naikkan atau kita integralkan. Oke, jadi pahami perubahan-perubahannya seperti apa. Ya, pahami baik-baik, ini nanti kita gunakan sebagai pelengkap untuk solusi praktis. Oke. Soal nomor 2. Vektor posisi sebuah partikel pada saat dinyatakan sebagai R sama dengan 2 plus 12T, I plus 3 plus 5T, J dalam satuan meter. Tentukan kecepatan partikel pada saat T sama dengan 3 sekon. Oke, yang kita punya adalah persamaan posisi. Yang diminta kecepatan berarti kita turunkan. Ya, itu perumusan matematisnya, penulisan matematisnya seperti itu, dx per dt itu menyatakan turunan dari fungsi t, fungsi x, kita turunkan. Ya. 2 plus 12t. Kalau kita turunkan menjadi sama dengan 12. 3 plus 5t diturunkan menjadi sama dengan 5. Itulah persamaan kecepatan sesaat. Oke, berapa besarnya? Tinggal kita masukkan ke rumusan itu. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka kita dapatkan hasilnya 13 meter per sekon. Ya. Oke. Sebagai pengingat saja sebenarnya, karena kalian pasti di sekolah juga sudah belajar tentang turunan atau diferensial. Rumusan dasarnya seperti ini. Misalnya ada fungsi X, kita turunkan terhadap T. Misalnya X-nya itu dinyatakan dengan A T pangkat B. Maka kalau diturunkan caranya A kita tulis, pangkat dari T itu kita tulis ke depan, B, kemudian T pangkatnya dikurangi 1. Jadi saya ulangi, turunan dari A T pangkat B itu akan menjadi sama dengan A B T pangkat B-1. Maka dari persamaan soal, X-nya itu sama dengan 2 plus 12T. Maka kalau kita turunkan, caranya begini. 2 itu sama saja 2 kali T pangkat 0. 12T saya tulis 12 kali T pangkat 1. Maka 2T pangkat 0. Kalau kita turunkan menjadi 2 dikali 0 dikali T pangkat 0 min 1. 12T pangkat 1 kita turunkan menjadi 12 dikali 1 dikali T pangkat 1 min 1. Maka kalau kita rapihkan menjadi sama dengan 0 ditambah 12. Oke. Sering-sering berlatih membuat turunan. Itu akan sangat-sangat membantu kalian untuk kedepannya ya. Oke, kita lanjutkan.
Persamaan posisi suatu benda dinyatakan sebagai R sama dengan 2T kuadrat plus 5T min 10. Berapakah besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 0? Pada saat T sama dengan 5. Caranya yang kita punya itu adalah persamaan posisi. Yang diminta adalah kecepatan, maka kita turunkan ya, dr per dt. Tadi R-nya sama dengan 2T kuadrat plus 5T min 10. Kita turunkan menjadi sama dengan 4T plus 5. Ya, paham ya? 4T plus 5. Itulah persamaan kecepatan. Yang diminta kecepatan pada saat T sama dengan 0, caranya masukkan nilai T ke persamaan, maka hasilnya menjadi 4 kali 5 ditambah 5, sama dengan 25 meter per sekon. Oke, bisa ya? Kita lanjut lagi, nomor berikutnya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan persamaan lintasan Y sama dengan 20T min 5T kuadrat. Bila T dalam sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda? Oke, ketinggian maksimum. Oke. Ini persamaan kecepatan ya. Turunan pertama dari posisi. Tadi posisinya 20T min 5T kuadrat, kita turunkan menjadi 20 min 10T. Itu persamaan kecepatan. Kapan benda yang dilempar vertikal ke atas itu dikatakan mencapai ketinggian maksimum, yaitu pada saat kecepatannya sama dengan 0. Maka kita bisa hitung berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu sama dengan 2 sekon. Oke, kalau begitu berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai? Gampang. Tinggal masukkan nilai T sama dengan 2 sekon ke persamaan posisi. Jadi Y maksimum sama dengan 20T min 5T kuadrat. T-nya sama dengan 2, maka hasilnya sama dengan 20 meter. Ya, itu dia. Jadi ingat ya konsepnya. Ya, biasa kok di fisika itu pertama itu pahami konsepnya dulu. Soal menghitung itu nomor 2. Menghitung di fisika itu bukan hitungan yang rumit-rumit kok. Yang penting paham kenapa kok menghitungnya seperti itu. Apa alasannya? Nah, itu yang konsepnya yang dipahami baik-baik. Jadi saya ulangi, yang kita punya adalah persamaan lintasan, itu sama saja dengan persamaan posisi. Diminta menentukan ketinggian maksimum. Oke, pertama kita buat dulu persamaan kecepatan, yaitu turunan pertama dari posisi. Kemudian kapan benda itu dikatakan mencapai ketinggian maksimum, yaitu pada saat kecepatannya sama dengan 0. Benda dilempar vertikal ke atas, kecepatannya berkurang, makin lambat, sampai suatu saat dia berhenti, sesaat, itulah ketinggian maksimumnya. Baru dia kembali turun.
Ternyata waktu yang diperlukan itu adalah 2 skon. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum perlu waktu 2 skon, maka ketinggian maksimumnya ya tinggal dimasukkan nilai T sama dengan 2 skon itu ke persamaan posisi. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Ini untuk mendukung materi berikutnya, saya hanya mengulangi sebentar saja tentang rumus dasar integral. Ini adalah kebalikan dari diferensial ya. Baik. Nah, misalnya ada sebuah fungsi kecepatan yaitu Vx. Kita ingin mendapatkan posisi. Jadi Rx itu sama dengan integral dari fungsi kecepatan, integral Vx dt. Oke, misalnya kita punya persamaan kecepatan Vx itu sama dengan AT pangkat B, maka kalau kita integralkan caranya, tadi kan Vx sama dengan AT pangkat B. Maka caranya A tulis per B plus 1, kemudian T pangkat B plus 1. Oke, diingat-ingat ya. Ini akan sangat berguna untuk penyelesaian soal-soal berikutnya. Oke. Ini contoh soalnya, persamaan kecepatan sebuah partikel diketahui. Yang diminta persamaan vektor posisi. Nah, jadi kita punya persamaan kecepatan, yang diminta adalah persamaan posisi. Oke. R sama dengan R0 plus integral V dt. R0 itu adalah posisi awal. Ya. Kalau tidak disebutkan, maka posisi awalnya dianggap sama dengan 0. Oke. Kita buat Rx sama dengan integral Vx dt. Vx-nya sama dengan 4T. Kita integralkan caranya. 4 tulis 4T itu berarti sama saja 4T pangkat min 1. 4T sama dengan 4T pangkat 1. Nah, jadi pangkatnya ditambah 1, jadi 4 per 1 ditambah 1. Jadi dapat ya 2T kuadrat. Kemudian RY, Vy-nya sama dengan 5 plus 6T kuadrat. Kita integralkan menjadi sama dengan, mana tadi ya? Oh, itu dia. Itu ada double tulis. Oke. 5 itu sama saja 5T pangkat 0. Ya, dapat ya. Maka R sama dengan Rxi plus Ryj. Rx-nya sama dengan 2T kuadrat. Dan Ry sama dengan 5T plus 2T pangkat 3. Oke. Ya, berlatih membuat turunan dan mengintegralkan, banyak berlatih, nanti akan terbiasa. Oke. Ya, konsepnya adalah posisi itu adalah integral dari kecepatan. Oke, dapat ya.
Berikutnya, kecepatan sebuah partikel yang bergerak dalam sumbu X memenuhi persamaan Vx sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 8. Tentukan posisi partikel tersebut pada saat T sama dengan 2 sekon jika posisi mula-mula di 4 meter. Jadi 4 meter itu adalah posisi awal, posisi mula-mula. Oke, tadi kalau kita punya persamaan kecepatan untuk mendapatkan posisi, caranya diintegralkan. Oke, kita buat. Ya. 3T kuadrat kalau kita integralkan menjadi 3/2 tambah 1 dikali T pangkat 2 plus 1, kemudian 2T diintegralkan menjadi 2/1 tambah 1 dikali T pangkat 1 plus 1, kemudian 8 diintegralkan menjadi 8/0 tambah 1 dikali T pangkat 0 plus 1. Oke, paham ya? Karena 8 itu kita lihat sebagai 8 kali T pangkat 0. Oke, kalau kita rapikan menjadi R sama dengan R0 ditambah T pangkat 3 dikurang T pangkat 2 ditambah 8T. Itulah persamaan posisi. Yang diminta posisi pada saat T sama dengan 2, maka caranya masukkan nilai T sama dengan 2 itu ke persamaan posisi. R0-nya sama dengan 4, masukkan T sama dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 24 meter. Itu dia. Ya, sekali lagi berlatih mengintegralkan. Oke. Kita lanjut. Suatu benda bergerak dengan kecepatan konstan selama 20 meter per sekon selama 10 detik pertama. Setelah 5 detik kemudian benda tersebut berhenti. Berapakah jarak total yang ditempuh benda selama itu? Oke. Jadi mula-mula kecepatannya 20 meter per sekon, bergerak selama 10 sekon, kemudian semakin lambat dalam waktu 5 detik dia sudah berhenti. Berarti kecepatannya sudah berubah menjadi 0. Oke. Itu adalah S1 yang ditempuh selama 10 sekon. Kemudian ini adalah S2 yang ditempuh selama 5 sekon. Nanti kita jumlahkan. Jarak total sama dengan S1 ditambah S2. Oke. S1 karena dia bergerak dengan kecepatan konstan berarti dia melakukan GLB. Maka kita hitung S1 itu sama dengan V1 dikali T1. Hasilnya 200 meter. Kemudian selama 5 sekon berikutnya dia bergerak semakin lambat. Kita hitung dulu berapakah perlambatannya. Perlambatannya ternyata sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Maka kita hitung S2 sama dengan V1T2 dikurang setengah AT2 kuadrat. Kita hitung. Hasilnya 50 meter. Sehingga jarak total yang ditempuh adalah 250 meter. Iya, 250 meter. Oke.
Kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Mula-mula dia bergerak dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon selama 10 detik, kemudian bergerak semakin lambat, 5 detik kemudian benda itu berhenti. Nah, kita diminta menghitung jarak total. Nah, kita gunakan solusi praktisnya. Jarak itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Maka kita hitung aja. Kebetulan luasan yang dibentuk oleh grafik ini berupa trapesium, maka tinggal kita hitung luas trapesiumnya, yaitu jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Sisi yang sejajar itu 10 dengan 15. Tingginya 20. Maka kita dapatkan hasilnya 250 meter. Sama dengan cara yang pertama ya. Nah, tapi lebih simple. Boleh digunakan pada saat ujian. Ini adalah solusi praktis. Oke, dapat 250 meter. Yang mana itu? Oh, itu dia. Yang A ya, 250 meter. Oke, jadi pahami tentang konsep dasar GLB dan GLBB. Itu konsep dasar. Nah, solusi praktisnya buatkan aja sketsanya. Kelihatanlah luasannya itu berupa trapesium, maka luasnya itu menyatakan jarak yang ditempuh. Oke. Bagaimana kalau misalnya ditanya berapakah jarak yang ditempuh selama 10 sekon pertama? Oh, berarti hanya berupa segi 4. Luasnya berapa? 10 dikali 20. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Ini ada diberikan persamaan posisi yang diminta percepatan. Ayo, ingat ya. Dari posisi untuk mendapatkan percepatan, bagaimana caranya? Gampang, turunkan 2 kali. Nah, tadi kan dari posisi diturunkan menjadi kecepatan. Diturunkan lagi menjadi percepatan. Maka pertama kita turunkan dari posisi, kita turunkan menjadi kecepatan. 1,5 T kuadrat diturunkan menjadi 3T, ditambah 3T diturunkan sama dengan 3, dan min 4 diturunkan sama dengan 0. Maka 1,5 T kuadrat ditambah 3T min 4 kalau diturunkan menjadi 3T plus 3. I itu menyatakan vektor satuan pada sumbu X. Kemudian 2T kuadrat plus 4T min 5 kita turunkan menjadi 4T plus 4. Nah, dapat persamaan kecepatan. Nah, sekarang kita turunkan lagi untuk mendapatkan persamaan percepatan. 3T plus 3. Kita turunkan menjadi sama dengan 3, dan 4T plus 4 diturunkan menjadi sama dengan 4. Maka dapatlah persamaan vektor percepatan, yaitu 3I plus 4J. Nilainya berapa? Nah, kita hitung. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16, berarti hasilnya sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kalau menghitungnya saya percaya kalian bisa, makanya pahami konsepnya. Dari percepatan untuk menjadi, dari posisi
untuk mendapatkan percepatan itu diturunkan 2 kali. Oke, kalau dari percepatan kita integralkan, nanti dapatnya kecepatan. Kecepatan diintegralkan lagi, yang kita dapat adalah posisi. Itu ya. Baik. Soal berikutnya, sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar. Berapakah percepatan rata-rata selama 10 sekon pertama? Oke, percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Maka kita hitung yang diminta sampai atau selama 10 sekon pertama. Oke, berarti V2-nya sama dengan 10, V2-nya sama dengan 20, V1-nya sama dengan 0, T2 sama dengan 10, dan T1 sama dengan 0. Kita hitung, hasilnya 20/10 sama dengan 2. Oke, gak ada kesulitan saya kira ini ya, biasa. Bagaimana kalau misalkan ditanya selama 12 sekon? Nah, tinggal masukkan V2-nya berapa, V1-nya berapa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah persamaan percepatan. Diketahui mula-mula partikel bergerak dengan kecepatan V0 sama dengan 2I. Vektor kecepatan partikel pada saat T adalah, oke, yang kita punya percepatan, yang diminta kecepatan. Nah, diagramnya kita ingat-ingat ya. Dari percepatan untuk mendapatkan kecepatan diapain? Oh, dinaikkan atau diintegralkan. Baik. Nah, V0 itu kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Oke, 6T I-4J. Kita integralkan. 6T diintegralkan menjadi 6/2 dikali T pangkat 2. 6/2 sama dengan 3. Oke, maka dapatlah persamaannya. Gitu ya. 2 plus 3T kuadrat dikurang 4T. Oke, mana dia? Oh, itu dia. Nah, dapat ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah benda bergerak dengan persamaan kecepatan V sama dengan 20T min 5 meter per sekon. Percepatan benda setelah bergerak selama 5 detik. Nah, yang kita punya kecepatan, yang diminta percepatan, diapain? Diturunkan. Nah, dari kecepatan menjadi percepatan. Oke. 20T min 5 kita turunkan menjadi sama dengan 20. Selesai. Iya. Jadi kalau udah paham konsepnya, kelihatannya susah, oh ternyata hanya tinggal diturunkan. 20T dikurang 5 diturunkan menjadi sama dengan 20. Selesai. Oke. Bagaimana kalau ditanya berapakah percepatan benda setelah bergerak selama 8 detik? Terserah. Karena hasil yang kita dapatkan A sama dengan 20. Sudah tidak ada lagi variabel T. Artinya pada T berapapun percepatannya ya sama dengan 20 meter per sekon kuadrat.
Jadi tidak berpengaruh lagi waktu yang ditanyakan mau 5 detik, 4 detik, 10 detik, hasilnya tetap A sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Oke, itu dia. Kita lanjutkan. Benda bermasa 3 kg digerakkan pada bidang licin dengan kelajuan awal 10 meter per sekon oleh sebuah gaya F sama dengan 30 plus 6T Newton. Untuk T sama dengan 5 sekon, maka kecepatan benda adalah berapa? Oke, itu persamaan kecepatan sama dengan V0 plus integral A dt. A itu percepatan ya. Oke, kita hitung dulu percepatan dari hukum Newton 2. Hukum kedua Newton, A sama dengan F per M. Tadi F-nya berapa? 30 plus 6T, masanya 3, maka kita dapatkan 10 plus 2T. Itulah persamaan percepatan. Nah, kemudian kita integralkan 10 plus 2T diintegralkan menjadi 10T plus T kuadrat. Oke. Tinggal kita masukkan nilai kelajuan awal V0 10 dan yang diminta pada T sama dengan 5 tinggal kita masukkan. Maka hasilnya adalah 10 ditambah 50 ditambah 25 sama dengan 85 meter per sekon. Oke. Ya. Dapat ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga sukses kalian semuanya. Sekedar informasi, materi berikutnya adalah tentang gerak parabola. Jika apa yang saya sampaikan dirasakan bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Sapari SW. See you next time.